Assalamualaikum, selamat datang di channel Anissa Warismi. Kali ini Umi mau membuat roti manis dengan bentuk love. Sebelum ke videonya, buat teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya teman-teman nggak ketinggalan resep terbaru dari Umi. Untuk resepnya bisa langsung teman-teman screenshot, dan untuk cara pembuatannya yang pertama teman-teman siapkan wadahnya dulu. Kemudian masukkan 200 gram tepung terigu protein tinggi atau setara dengan 20 sendok makan. 50 gram tepung terigu protein sedang atau setara dengan 5 sendok makan, nggak terlalu muncung dan nggak terlalu peres. Kemudian tambahkan juga 3 sendok makan gula pasir atau setara dengan 50 gram. 1 sendok makan susu bubuk atau setara dengan 10 gram. 4 gram ragi instan atau setara dengan setengah sendok makan. Selanjutnya kita aduk bahan keringnya sampai tercampur rata. Nah, kalau udah tercampur rata, tambahkan 1 butir telur, 100-120 ml susu cair atau bisa diganti dengan air biasa, dan penambahannya dilakukan sedikit demi sedikit sampai didapatkan tekstur dari adonan yang konsistensi. Nah, kalau udah mulai susah diaduk pakai sendok, bisa langsung kita aduk atau kita uleni dengan tangan sampai tekstur dari adonannya menjadi setengah kalis. Ini adonannya udah setengah kalis, kemudian bisa kita tambahkan 40 gram margarin atau bisa diganti dengan butter supaya aromanya lebih wangi. Tambahkan juga sedikit garam supaya rasanya lebih balance. Kemudian kita aduk sampai margarin dan garamnya tercampur rata. Nah, ini margarin dan garamnya udah mulai tercampur dan sudah setengah kali. Selanjutnya ini akan Umi pindahkan ke alas kerja. Uleni sampai tekstur adonannya menjadi mulus, kalis, dan elastis. Nah, teman-teman bisa menggunakan mixer supaya lebih meringankan pekerjaan teman-teman. Setelah beberapa menit diuleni, adonannya sudah cukup mulus, sudah cukup kalis juga, yang artinya sudah tidak terlalu menempel di tangan untuk adonannya. Selanjutnya kita cek keelastisannya. Nah, untuk mengecek keelastisan, ini tinggal kita tarik perlahan adonannya. Kalau sudah timbul lapisan tipis yang tidak mudah sobek, tandanya adonannya sudah elastis. Ini adonannya sudah siap kita gunakan. Kita bulatkan dulu, dan setelah dibulatkan baru kita bagi menjadi 10 bagian yang masing-masing bagiannya beratnya kurang lebih 50 gram. Setelah kita bagi menjadi 10 bagian, kemudian kita ambil satu bagian, kita kempiskan supaya mengeluarkan gas yang masih terdapat di dalam adonan. Selanjutnya dironding sampai permukaannya mulus dan bagian bawahnya sedikit dicubit supaya lebih rapi. Lakukan sampai semua adonannya dibulatkan atau dironding. Urutkan dari adonan yang pertama kali dibulatkan sampai yang terakhir dibulatkan. Nah, ini semua adonannya sudah Umi ronding atau sudah Umi bulatkan. Selanjutnya bisa kita tutup adonannya dan kita istirahatkan selama kurang lebih 30 menit. Setelah diistirahatkan selama kurang lebih 30 menit, adonannya sudah sedikit mengembang. Selanjutnya kita ambil satu bagian adonan, dan satu bagian adonan ini yang pertama kali dibulatkan, jadi harus diurutkan ya teman-teman. Selanjutnya kita kempiskan adonannya supaya udaranya tuh bisa keluar atau gasnya bisa keluar. Kemudian kita balik dan kita tekan satu sisinya, kemudian digulung. Nah, tujuannya ditekan itu supaya saat digulung sisinya tuh langsung menempel. Nah, selanjutnya kita gilas sampai panjangnya kurang lebih 30 cm. Kalau panjangnya kira-kira sudah 30 cm, bisa kita satukan kedua ujungnya di tengah-tengah. Sedikit ditekan. Nah, ini bentuknya sudah jadi love dan ini siap untuk kita pindahkan di atas loyang yang sudah dialasi dengan baking paper. Umi ulangi lagi caranya, kita gilas satu adonan, kemudian dibalik dan ditekan salah satu sisinya, kemudian digulung dan digilas sampai panjangnya kurang lebih 30 cm. Nah, ini panjangnya kurang lebih sudah 30 cm, kemudian kita satukan kedua ujungnya di tengah-tengah. Kita agak tekan sedikit di tengah-tengahnya, kemudian kita pindahkan di atas loyang yang sudah dialasi dengan baking paper.
Kita susun dan beri jarak antara adonan satu dan adonan yang lainnya supaya saat mengembang dia tidak saling menempel. Istirahatkan adonan selama kurang lebih 30-45 menit, tutup dengan kain bersih supaya adonannya nggak mudah kering. Setelah diistirahatkan, adonannya sudah mulai mengembang, kemudian kita tekan di bagian tengah-tengahnya dengan ujung jari yang sudah diberi tepung terigu. Kita tekan sampai membentuk cekungan yang bentuknya love atau hati. Jadi untuk menekannya kita sesuaikan aja dengan garis yang berada di tengah-tengah adonan. Di bagian cekungannya bisa kita isi dengan selai. Di sini Umi pakai selai coklat merek Tulip. Teman-teman bisa menggunakan selai strawberry, blueberry, ataupun mau diisi dengan isian yang savory atau asin itu boleh banget. Supaya mempermudah untuk mengaplikasikan isiannya, teman-teman bisa memasukkan isiannya ke dalam piping bag atau plastik. Nah, di sini juga Umi akan menggunakan selai strawberry. Jadi ini isiannya bisa bervariasi ya teman-teman, sesuai dengan selera teman-teman. Selanjutnya kita oles permukaannya dengan susu cair full cream. Untuk mengolesnya ini nggak perlu banyak-banyak, asal permukaannya teroles aja. Nah, kalau teman-teman mengolesnya kebanyakan, nanti biasanya rotinya tuh bakalan kering. Ini rotinya siap untuk kita panggang atau kita oven. Untuk mengovennya seperti biasa, Umi pakai oven tangkring dengan api sedang. Sebelumnya ovennya sudah Umi panaskan ya, selama kurang lebih 10 menit dengan api sedang juga, baru kita masukkan adonan rotinya. Untuk lama pengovenannya sekitar 30-45 menit atau tergantung dari oven masing-masing. Ciri-ciri dari roti yang sudah mulai matang, biasanya permukaannya itu sudah mulai kecoklatan. Nah, ini roti Umi sudah mulai kecoklatan, langsung aja diambil dari oven. Dan dalam kondisi masih benar-benar panas, langsung kita oles dengan margarin atau dengan menggunakan butter. Tujuan dari dioles dengan menggunakan margarin atau butter ini, supaya permukaannya tuh lebih glowing, lebih glossy. Dan selain itu, teksturnya juga akan lebih lembut dan lebih wangi. Supaya tampilannya lebih cantik dan menarik, di sini akan Umi hias dengan glaze putih. Atau teman-teman bisa menggunakan white coklat yang sudah dilelehkan, kemudian dimasukkan ke dalam piping bag, kemudian kita aplikasikan di atas roti. Nah, ini tampilan rotinya benar-benar langsung lucu, imut, dan menarik banget. Roti ini bisa untuk jualan atau bisa juga diberikan ke orang tercinta atau keluarga tersayang. Kalau untuk dijual, pastikan teman-teman mengemasnya dengan plastik yang cantik supaya tampilannya juga lebih cantik. Nah, ternyata ini roti Umi tuh saling menempel satu sama lain, jadi lebih baik nanti jaraknya itu agak diperbesar lagi ya teman-teman. Nah, ini rotinya teksturnya sendiri udah lembut banget. Dan ini siap untuk kita kemas di dalam plastik yang cantik seperti ini. Setelah dikemas, tampilannya udah cantik banget dan siap untuk dijual. Sedikit tips supaya roti teman-teman empuknya lebih tahan lama. Jadi setelah rotinya matang dan dalam kondisi masih anget-anget, langsung dimasukkan ke dalam wadah atau plastik kedap udara. Nah, itu rotinya bakalan tetap empuk selama kurang lebih 3 harian. Nah, gimana teman-teman, gampang banget kan bikinnya? Ini rotinya asli empuk, lembut, seratnya juga halus banget. Ini wajib banget teman-teman cobain di rumah. Rasanya tuh enak banget, perpaduan antara coklat dan stroberi ini memang jadi favorit untuk keluarga. Terima kasih sudah menonton videonya. Wassalamualaikum, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Selalu sajikan masakan yang enak dan sehat untuk keluarga tercinta. Dan buat teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Jangan lupa untuk like video ini, komen di bawah, dan share video ini ke teman-teman kalian dan ke keluarga kalian yang suka banget sama roti. Selamat mencoba di rumah.